Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Nah, bertemu lagi bersama Kakak Sarah. Dan nanti yang akan menyampaikan cerita adalah Kak Juli. Iya, adik-adik, aduh kakak tuh rindu banget sama adik-adik. Udah lama kita nggak saling bertemu. Kita mau ibadah online hari ini, kita masuk persiapan ibadah kita. Ya, semua adik-adik siap-siap? Galvin mau ngapain Dede? Mau ibadah. Ibadah? Nggak boleh sambil boboan ya? Dede, nggak boleh sambil makan loh ibadah. Disimpan dulu makanannya. Lala, mau ibadah kok sambil main game? Nggak boleh. Ibadah harus fokus firman Tuhan. Disimpan dulu gamenya. Nah, udah bawa Alkitab? Udah. Persembahannya? Udah ini. Oke, kalau gitu kita mau ibadah sama-sama. Kita mempersiapkan hati, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Semuanya di rumah bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak dan gerakan Bang Galvin ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bisa mengikuti semua? Kita nyanyikan lagi dengan hati riang gembira sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Suaranya dengan semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bisa? Hati yang lihat gembira, mukanya harus tersenyum ya. Kita nyanyikan lagi dengan penuh semangat. Suaranya keras adik-adik. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik gimana? Udah mulai semangat ya? Nah, kita akan membuka ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah dari rumah. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memulai ibadah ini, tolong pimpin kami ya Tuhan, supaya kami boleh bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, kalau sekarang kita masih bisa bernafas, itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Kalau adik-adik masih bisa bermain, berlari, teriak-teriak, bisa makan, bisa ibadah online hari ini, semua karena siapa? Karena kasih Tuhan kepada kita. Kita bernyanyi yuk, kasih Tuhan Yesus, indah-indah, oh indah. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama, ikuti gerakannya ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
Adik-adik percaya kan kalau Tuhan Yesus menemani kita dalam semua kegiatan kita tiap hari. Dia juga menemani kita dalam segala kondisi. Kakak percaya, adik-adik juga percaya kan? Kita mau bernyanyi lagi dengan penuh bersemangat sambil berolahraga. Bisa? Semangat ya, dengan suara yang keras dan hati yang gembira. Daki-daki yang kuat adik-adik. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Masih bisa lebih semangat? Masih bisa lebih kuat? Kita mau mendaki lagi ya, bernyanyi untuk Tuhan dengan hati yang gembira. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Masih bisa mendaki? Masih kuat? Masih semangat? Kuat ya? Kita mau bernyanyi lagi dengan lebih bersemangat lagi. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi adik-adik? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Udah mulai bersemangat ya? Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Juli. Sekarang adik-adik duduk yang baik, persiapkan Alkitabnya. Kita mau bernyanyi dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Kita bernyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa adik-adik? Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah bernyanyi bersama Kak Sarah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami kesehatan, sehingga Tuhan kami dapat beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan sukacita itu tetap ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Dan pada hari ini ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami.
Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati adik-adik sekolah minggu untuk mendengarkan firman-Nya, supaya firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk yang rapi. Tidak ada yang boleh jalan-jalan dan tidak ada yang boleh makan. Walaupun kita mendengarkan firman Tuhan atau beribadah di rumah kita masing-masing, kita harus duduk yang rapi. Sudah siap mendengarkannya? Kalau sudah siap, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan kita pada saat ini yang tertulis di Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 8 yang bertemakan jangan memandang muka. Ya. Nah, kita membacanya nanti bersama-sama dengan mama-mamanya, dengan papanya ya, adik-adik. Nah, karena di sini kakak hanya mau menyampaikan firman-Nya. Nanti dibaca bersama-sama di rumah sama kakak, sama mamanya dan papanya. Nah, pada saat ini kakak menyampaikan firman Tuhan-Nya dengan bertemakan jangan memandang muka. Apa artinya adik-adik jangan memandang muka? Apakah kita tidak boleh memandang muka bersama dengan teman waktu kita berbicara? Apakah kita kalau teman kita berbicara dengan kita, kita menunduk? Bukan begitu ya adik-adik. Kalau seperti itu tidak baik ya. Nah, artinya di dalam jangan memandang muka adalah memberikan perhatian yang lebih atau memberikan perhatian yang khusus ya, yang lebih khusus. Itu artinya. Nah, di sini di dalam surat Yakobus ini ya, kita diajarkan untuk tidak saling memandang muka. Yang artinya kita tidak boleh ya memilih teman kita di dalam berteman. Kita tidak boleh memilih teman kita, kalau dia kaya kita temani. Kalau dia miskin, kita tidak temani. Itu tidak boleh ya adik-adik. Yakobus mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi sesama kita. Di dalam hukum Tuhan, hukum Taurat Tuhan, yang keberapa adik-adik? Marilah kita saling mengasihi sesama manusia, atau kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Tuhan yang keberapa adik-adik? Ya benar, ya hukum Tuhan yang kedua. Nah, itulah yang harus kita jalankan ya. Kita diajarkan untuk saling mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengasihi diri kita, pasti kita akan sudah mengasihi sesama kita. Nah, kita diajarkan untuk tidak memilih teman, baik itu di dalam sekolah, baik itu di sekolah minggu. Kita harus teman semuanya. Jangan yang kaya kita temani, yang jelek tidak kita temani, yang miskin tidak kita temani. Itu tidak boleh adik-adik ya. Sewaktu di zaman di Yahudi dahulu ya, di dalam persekutuan terjadi kelompok-kelompokan, terjadi membuat tim. Ada yang tim yang kaya, ada tim yang miskin, dan yang kaya dihormati, yang miskin dilecehkan. Itu tidak boleh adik-adik. Yakobus mengatakan
mengajarkan kita janganlah berbuat seperti itu. Makanya dikatakan di surat Yakobus ini disuruh kita untuk saling mengasihi sesama kita. Seperti Tuhan Yesus, ya adik-adik ya. Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus tidak memandang maupun itu yang kaya, maupun itu yang miskin. Yang kaya dia tebus dosanya, yang kaya diampuni dosanya, yang miskin tidak. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dan begitu juga Tuhan Yesus memberkati semua umat manusia. Dia tidak memilih. Yang kaya dia tidak berkati, yang miskin dia berkati, yang kaya dia berkati, yang miskin tidak dia berkati. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memberikan semua kita kesehatan. Dia tidak memandang manusia itu sama, karena dia itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, kita juga seperti itu adik-adik. Bila ada tamu kita datang, kita berikan, kita sambut dengan baik. Kalaupun dia yang kaya, kalaupun dia yang miskin, kita buat sama. Kalau dia yang kaya, ada ya yang kaya disuruh duduk, dipersilakan duduk, dikasih makan yang enak. Tapi yang miskin datang tidak dihargai. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Begitu juga di sekolah. Ya, kita tidak boleh memilih teman. Kalau dia pintar, kita temani. Kalau dia bodoh, tidak kita temani. Itu tidak boleh. Semua teman kita di sekolah harus kita temani. Marilah kita berbuat yang baik. Marilah kita saling menghargai. Marilah kita saling menghormati. Walaupun dia kulitnya putih, kulitnya hitam, ya, kita harus temani. Jangan karena dia hitam, diledek-ledekin. Dibilang, kamu hitam, jangan temanin. Tidak boleh seperti itu. Kamu buat tim. Yang kaya kamu kumpulin, yang miskin tidak ditemani. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, begitu juga kalau teman kita ya, dia itu lupa membawa pensil. Dia itu orang yang tidak mampu, tapi dia tidak punya pensil atau tidak punya pulpen. Ya dia, terus itu temanmu yang kaya, dia lupa membawanya. Kamu punya 2 atau 3, kamu kasih sama yang kaya, sama temanmu yang punya, yang kaya, istilahnya yang punya uang atau yang kaya tapi dia lupa membawa pensilnya, kamu kasih, pinjam sama yang kaya itu. Tapi yang miskin tidak kamu kasih. Tidak boleh seperti itu. Sama, harus kamu kasih yang kaya, yang miskin juga kamu kasih pinjam, yang temanmu ini juga boleh kamu kasih pinjam. Ya adik-adik ya. Nah, kita itu haruslah mempunyai kaya iman. Ya. Kalau kita kaya iman, kita akan menjadi pewaris kerajaan surga. Mau gak adik-adik menjadi pewaris kerajaan surga? Mau kan? Ayo, siapa yang mau? Nah, pasti semua mau ya. Kita akan menjadi pewaris kerajaan surga. Lebih bagus kita kaya iman daripada kita kaya dunia. Kalau kaya dunia itu, itulah yang dikatakan yang memandang muka, ya. Dia itu memandang muka, ya. Dia itu memilih-milih kasih. Dia itu pertemanannya yang dia sukai. Begitu juga di dalam pelajaran adik-adik, ya. Kalau dalam pelajaran kita sukai pelajaran itu. Jangan karena kamu tidak suka pelajaran matematika, kamu tidak mau masuk sekolah, kamu tidak mau belajar, dikasih PR matematika, kamu tidak mau mengerjakannya karena kamu tidak suka. Nah, pas waktu giliran pelajaran bahasa Inggris kamu suka, kamu kerjakan. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Itu adalah merusak apa kita? Merusak cita-cita kita.
Jadi semualah pelajaran itu juga harus kita sukai. Supaya apa adik-adik? Supaya kita mendapat hikmat yang dari Tuhan. Supaya apa yang kita citakan tercapai ya adik-adik ya. Nah, mau nggak cita-citanya tercapai? Mau kan? Iya, semua pasti mau ya adik-adik ya. Makanya itu kita juga tidak boleh ya memilih-milih pelajaran. Semua juga kita harus senangi supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Ya, ada sebuah contoh adik-adik ya. Ini bernama Nina sama Tino sama Tina ya. Ini adalah di dalam ibadah sekolah minggu adik-adik. Nah, si Nina ini adalah seorang anak yang kaya. Dan si Tina ini seorang anak yang miskin. Ya, si Tina ini kalau mau ke gereja, dia itu memakai sandal jepit karena dia orang tuanya tidak mampu ya untuk membelikan sepatu. Dan si Nina ini kalau pergi ke gereja ya atau ibadah, dia itu memakai baju yang bagus, memakai sepatu yang bagus, sehingga dia mengajak temannya untuk tidak menemani si Tina ini. Nah, satu waktu mau ke gereja, si Tina datang, ya kan? Nah, tiba-tiba datang lagi si Nina. Si Tina memanggil, "Nina, sini. Kita duduk di sini." Si Ninanya tidak mau, dia malah mengejek. "Ah, kamu jelek, kamu miskin, kamu tidak pakai sepatu ke gereja," kata si Nina ini. Akhirnya teman-teman, si Tina sedih, dia nangis, dia begini, "Ya Tuhan, saya kenapa tidak ditemani? Ya Tuhan." Padahal kan miskin itu bukan adalah kesukaan kita ya adik-adik ya. Itu adalah kehidupan kita ya. Saat ini kita istilahnya saat ini adik-adik istilahnya miskin atau tidak mempunyai kurang mampu lah gitu dibilang ya. Kita belum tahu ya adik-adik ya. Besok siapa tahu kita diberi berkat sama Tuhan yang lebih ya. Terus itu dan ada si Tino datang, dia menyapa Tina. "Tina," katanya gitu, "sini duduk dekat saya," katanya. Nah, si Tino ini adalah anak yang baik, itu yang perlu kita jempolin ya adik-adik ya. Dia tidak memandang si Tina itu yang tidak mampu ya. Dia suruh duduk, dia bagi roti kepada si Tina. Enak kan adik-adik ya? Senang kan? Senang semua ya kayak gitu ya. Nah, kakak juga senang kalau adik-adik seperti itu. Nah, akhirnya si Tina mengeluarkan permen dari tasnya. Datang si Tino. Dia bilang, "Apa itu Tina?" "Ini hanya sekedar permen," katanya. "Mau nggak?" Nah, si Tino ini mau menerimanya. Dia tidak tolak. Ya, dia nggak dibilang, itu kotor, nggak dibilang seperti itu, dia terima. Nah, akhirnya si Tina senang. Dia tidak nangis lagi. Dia bilang, "Ada juga teman yang mau menemani saya," katanya gitu. Dia berterima kasih kepada Tuhan bahwa tidak semua ya temannya seperti Nina itu. Nah, adik-adik ya, janganlah mencontoh ya perbuatan seperti si Nina. Mana yang baik adik-adik? Tino apa Nina? Nah, benar ya, yang baik adalah si Tino. Makanya adik-adik di sekolah minggu juga seperti itu ya. Jangan ya memilih teman di dalam ibadah, dalam sekolah minggu ya adik-adik ya. Kakak tidak mau seperti itu ya. Harus kita temani semuanya. Jangan diapain? Jangan tidak ditemani ya adik-adik ya. Nah, nanti kalau kamu seperti itu, Tuhan marah adik-adik ya. Tuhan tidak akan memberkati kamu. Nah, kita harus ingat seperti Yakobus mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," ya. Kita
kita harus mengasihi teman kita ya, supaya hidup kita ya, disenangi oleh Tuhan, supaya hidup kita diberkati. Kalau yang dikatakan jangan memandang muka ya, artinya kita tidak boleh pilih kasih ya. Kita tidak boleh memilih teman ya sayang ya. Nah, kita harus sama kita buat teman kita ya. Jadi jangan kita tidak suka sama yang satu ini, sama yang ini kita senang. Itu tidak boleh, itu akan membuat keributan ya adik-adik ya. Begitu juga di sekolah, nggak suka sama guru yang ini, kamu tidak mau masuk sekolah, nggak boleh ya adik-adik ya, karena guru-guru di sekolah juga sayang kepada kalian ya adik-adik ya. Supaya apa? Ya, guru di sekolah, guru itu kadang suka menegur kalian bukan karena benci ya adik-adik ya. Karena apa? Karena guru kalian sayang kepada kalian, kepada adik-adik. Supaya apa? Supaya adik-adik menjadi anak yang baik, anak yang turut kepada peraturan di sekolah ya, supaya Tuhan memberkati kamu, supaya Tuhan memberikan kamu kepintaran. Makanya dikatakan kita harus kaya iman, jangan kaya dunia ya adik-adik ya. Kalau kita kaya iman, kita akan memiliki apa? Atau diwariskan jadi apa? Pewaris kerajaan sorga ya adik-adik ya. Nah, jadi ingat ya adik-adik ya, firman kita tertulis dari mana tadi? Dari Yakobus, surat Yakobus 2 ayat 1 sampai 8. Nanti dibaca ya adik-adik ya, bersama mama papanya ya adik-adik ya. Dan ingat kakak pesan ya, kakak pesan janganlah kita sombong ya, janganlah kita memilih-milih teman di dalam kita berteman ya. Janganlah kita memilih-milih tamu kita kalau datang ke rumah ya. Jadi ya, samalah harus kita buat. Walaupun dia miskin, walaupun dia kaya, kita hargai ya. Kita suruh masuk ke rumah. Jadi ya, jangan nanti kalau dia miskin ditutup pintu. Gak boleh begitu. Ya sering gitu ya adik-adik ya, di pesta juga begitu, di ulang tahun. Kalau dia pakaiannya baju bagus, dikasih duduk yang tempat yang bagus. Kalau dia pakaiannya jelek atau lusuh, disuruh duduk di lantai. Nggak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kalau kita tidak pilih kasih dalam berteman, pasti kita mempunyai teman yang banyak ya adik-adik ya. Nah, sampai disitulah dulu ya adik-adik ya firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ya adik-adik, ada amin adik-adik? Amin ya. Nah, sekarang kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat kami lakukan, dapat adik-adik sekolah minggu melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ingatkan mereka Tuhan, supaya Tuhan kami juga dan adik-adik sekolah minggu tidak pilih kasih di dalam berteman, supaya kami saling mengasihi satu sama lain seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Begitu juga ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, di dalam kehidupannya, di dalam kesehatannya.
Walaupun ya Tuhan ada musibah yang kami alami pada saat ini ya Tuhan, yaitu COVID-19. Biarlah Tuhan tidak mengurangi kami di dalam melakukan ibadah kami dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan semuanya itu cepat berlalu ya Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan dapat bertemu kembali di rumah-Mu yang kudus itu pada hari-hari yang akan datang. Berkati juga Tuhan orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Begitu juga kami Tuhan, berkati kami guru-guru sekolah minggunya ya Tuhan, supaya kami Tuhan lebih lagi memberikan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang jauh dan kurang sempurna, adalah Tuhan yang menyempurnakan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang kami perbuat, baik kami sengaja tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak dan tidak terhalang dengan berkat daripada-Mu. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang adik-adik sudah mengerti bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Kita mau bernyanyi, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita mau katakan kepada abang, kakak, adik, tante, mama, papa, opung, dan semua teman-teman, aku mengasihimu dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita mau belajar tidak membeda-bedakan teman adik-adik, teman di gereja, teman di sekolah, teman di rumah, semuanya adalah sahabat-sahabat kita. Kita harus berteman dengan mereka semua dan mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya, adik-adik, persembahan yang tadi sudah disiapkan boleh dikumpulkan di tempat persembahan, kemudian dititipkan kepada mama dan papa untuk diserahkan ke gereja. Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami supaya kami saling mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala salah dan dosa kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam penjagaan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.